Pak Indri. Ya, selamat datang. Ya, ini asrama atau kami sebut Pondok Bina Remaja, ya Bejana Nusantara. Nah, ini milik Yayasan Speranza, bisa kita lihat di sana. Yayasan Speranza. Akhir-akhir ini kan ada perdebatan di medsos rame. Para pendeta senior dari berbagai aliran atau denominasi berdebat. Shalom teman-teman, hari ini kami sudah bertemu langsung dengan Pak Indri. Halo Pak Indri. Shalom, salam berukun. Apa kabar Pak Indri? Puji Tuhan, Tuhan melindungi karena Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi domba-dombanya. Iya. Mungkin Pak Indri itu bisa mengenalkan diri ke teman-teman. Baik, salam berukun, shalom. Saya Pendeta Indrianto Adiatmo, kependetaan melekat di Gereja Kristen Jawa Dagen Palur, Solo atau Solo ya. Nah, tetapi di Jogja ini saya diutus untuk pelayanan mahasiswa dalam program pelayanan perdamaian lintas budaya untuk mahasiswa. Jadi saya mengajar di beberapa kampus untuk mata kuliah agama kontekstual Kristen. Di samping itu saya diutus ke Jogja ini atas permintaan Yayasan Speranza, sebuah yayasan milik gereja Misao Aboyo di Nagoya, Jepang, untuk pendampingan pastoral bagi anak-anak di panti asuhan atau di Pondok Bina Remaja Bejana Nusantara di Nusupan, Kelurahan Trihanggo, Sleman. Ini yang sekarang sedang saya kerjakan. Oh iya, ngomong-ngomong Pak Indri, ini yayasan apa sih Pak, kalau saya boleh tahu? Ini Yayasan Speranza. Speranza itu artinya harapan. Jadi Yayasan Speranza ini milik dari gereja, nama Portugisnya Igreja Evangelica Misao Aboyo di Nagoya, Jepang. Lalu mereka punya program diakonia di Indonesia. Nah, itu di Jogja diadakan ya lewat Yayasan Speranza Indonesia ini mengadakan pelayanan bagi anak-anak yatim piatu, juga anak-anak dari keluarga miskin untuk ditampung di sini ya dari berbagai daerah ya, dari Nias, Kalimantan, Papua, Bekasi dan lain-lainnya itu untuk ditolong hidup, kemudian sekolahnya juga sampai kuliah. Nah, maka namanya Pondok Bina Remaja Bejana Nusantara, Bejana satu Nusantara ya. Harapannya begitu, walaupun sekarang ini hanya sekitar 26 anak. Oke, di tengah situasi dunia sekarang yang kira-kira sedang menghadapi virus seperti ini, Pak Indri sendiri gimana nih Pak menghadapi situasi, menanggapi situasi tersebut? Iya, kita memang prihatin ya, kita sedih karena menghadapi situasi yang sungguh berat ya, bahwa pencobaan yang Tuhan izinkan ini, di mana virus corona merajalela ya di seluruh dunia ya, di berbagai belahan dunia terkena, semua bangsa merasakan, semua negara ya dilawat oleh coronavirus ya. Dan kita berduka karena banyak korban jiwa ya, bahwa virus corona ini memang mengancam keselamatan ya, jiwa ya orang-orang yang menderita sakit ya. Di Indonesia sendiri ya, kita bisa melihat update data dari hari ke hari ya, masih terus bertambah orang-orang yang terpapar virus ini, dan banyak pula yang meninggal dunia. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini terlebih dahulu saya ikut berbelasungkawa atas korban-korban yang menderita, termasuk para hamba Tuhan, pendeta, penatua ya, kemudian juga para dokter, perawat ya, semua orang yang menderita ya, dan untuk keluarga kiranya Tuhan hidupkan. Jadi secara manusiawi tentu kita harus waspada ya, siaga dengan perilaku yang baik, yang sehat untuk tidak terpapar virus ini. Oke teman-teman, menanggapi situasi tersebut, kami akan mengangkat tema beragama
tanpa kehilangan logika. Yang tidak lain, mengapa kami mengangkat topik ini adalah karena kami menemukan fenomena di luar bahwa sekarang orang banyak membicarakan tentang agama tapi terkadang tidak logis, dan di sisi lain mereka sendiri pun tetap yakin bahwa apa yang mereka katakan adalah kebenaran yang absolut. Jadi seakan-akan tidak akan ada ujungnya untuk dibahas gitu. Untuk pertanyaan yang pertama sendiri, saya mau tanya sebenarnya agama itu apa ya Pak? Baik, sebelum masuk ke definisi agama, saya rasa penting untuk melihat persoalan ini bahwa tema yang dipilih oleh pemuda Wirobraja ini sangat tepat, kontekstual, aktual ya, karena di tengah situasi wabah pandemi corona ini, akhir-akhir ini kan ada perdebatan di medsos rame. Para pendeta senior dari berbagai aliran atau denominasi berdebat. Di satu pihak, orang menekankan pentingnya iman di tengah situasi apapun, termasuk pencobaan yang mendera kehidupan manusia. Contohnya wabah pandemi corona ini. Yang penting iman. Kalau kau beriman kepada Tuhan Allah Sang Pencipta dalam Tuhan Yesus Kristus, corona akan hilang. Ya. Di lain pihak, kemudian ada sanggahan dari tokoh senior, misalnya Pak Stephen Tong ya, pendeta dari Bandung, itu mengatakan bahwa jangan sampai kita memanipulasi ya kuasa Tuhan Yesus ya, kemudian mengkopi ya, seolah-olah punya kuasa untuk menghentikan wabah corona ini ya. Kemudian ada tantang menantang kan. Jadi di satu pihak mementingkan iman, di lain pihak akal budi atau logika atau nalar. Nah, saya rasa tema tadi sangat kontekstual, sangat aktual, tepat sekali pilihan tema itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah kemudian bagaimana kita beragama gitu ya? Dimulai dengan pengertian agama ya. Ya, agama kalau dilacak dari asal usul kata kan, dari kata a dan gama. A tidak, gama itu kacau ya. Jadi orang dengan beragama ingin hidup tertib, orang ingin hidup harmonis, teratur, baik dengan alam, dengan sesama, dan juga dengan Tuhan. Nah, akar kata yang lain dari kata gam sesungguhnya, yang berarti itu jalan. Jadi dengan agama orang menemukan jalan. Jalan untuk apa? Ya, bukan ke Roma atau bukan ke Jakarta, tapi jalan menuju kepada hidup damai sejahtera, hidup bahagia. Endingnya jalan menuju keabadian. Orang memahaminya kita sedang menuju ke surga. Itulah dengan agama, pengertian yang seperti itu, dua pengertian utama yang kita pahami selama ini demikian. Kalau fungsi agama itu sendiri apa? Ya, jadi fungsi agama bisa kita lihat dari tujuan orang beragama tadi. Ya, kalau pengertiannya pada A dan gama, maka orang ingin bahwa fungsi agama menghantarkan orang pada kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang bahagia, harmonis gitu ya. Ya, sampai pada kebahagiaan abadi. Fungsi agama di sana. Tetapi kalau kita mengambil fungsi-fungsi yang lebih sederhana, lebih praktis begitu, yang terpenting orang merasa tentram ya, merasa tentram, batinnya tentram, hidupnya dalam relasi dengan orang lain menjadi baik ya, berdamai dengan sesama, juga berdamai dengan alam semesta ini, dan tentu paling puncak adalah berdamai dengan Tuhan ya, yang diyakini setiap agama itu. Lalu kalau di Indonesia sendiri kan ada nama agama nih Pak, yang kebanyakan dianut karena orang tua. Apakah hal tersebut salah menurut Pak? Ya. Saya rasa tidak ada yang salah ketika orang ya di dalam keluarga itu akhirnya memeluk agama tertentu karena mengikuti orang tua ya. Orang tua kan tentu punya keinginan ya untuk bisa melakukan tugas ya, mendidik anak-anaknya, merawat, memelihara, membesarkan, mengantarkan sampai dewasa. Dan itu menjadi bagian tanggung jawab orang tua yang beragama untuk menerima itu sebagai karunia Tuhan ya, anak itu ya, yang harus dirawat, dipelihara, dididik, dan dihantarkan untuk
hidup akhirnya mencapai tingkat kedewasaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya kan ada ungkapan sederhana nih, ya anak itu titipan ilahi atau pemberian Allah, yaitu saya rasa benar adanya, ya sehingga bagian dari tanggung jawab orang tua. Nah, kalau orang tua beragama, berkeyakinan tertentu, misalnya Kristen, mesti kan mendidik dengan cara-cara Kristen dan mendidik supaya anaknya beriman kepada Kristus, ya, dan hidup di jalan kebenaran Kristus itu. Saya rasa itu benar, ya, dan orang tidak perlu protes lah, kok jadi Kristen karena orang tua Kristen. Namun nanti setelah dewasa, anak kan akan merenung ulang tentang kepercayaan keyakinan yang diwariskan atau diberikan, dididik oleh orang tua itu. Dia akan mengambil keputusan secara merdeka. Begitu, semisal anak-anak ini sudah memasuki usia yang cukup dewasa, apakah kemudian dia berhak memilih agamanya sendiri seperti yang dia temui dalam perjalanan hidupnya, atau tetap sebaiknya mempertahankan apa yang sudah orang tuanya ajarkan? Ya, beragama, berkeyakinan itu masuk dalam lingkup hak asasi manusia, ya. Itu soal pilihan hidup, dan pilihan hidup itu tentu yang akhirnya menentukan adalah orang itu sendiri, ya. Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan memeluk keyakinan, ya. Artinya negara ini menjamin kebebasan beragama. Semestinya hak menentukan pilihan keyakinan kembali pada yang bersangkutan. Sehingga ketika dewasa, anak itu sudah bisa menentukan sendiri mana yang tepat untuk saya. Orang bisa melihat ulang apakah tadi yang diwariskan orang tua, yang diberikan oleh proses pendidikan keluarga itu memang menjadi pilihan hidupku. Ya, puji Tuhan seperti saya akhirnya mengambil keputusan itu sesuai dengan harapan orang tua juga. Berarti masing-masing itu tergantung imannya sendiri-sendiri begitu, Pak? Akhirnya kan begitu. Iman tidak bisa dipaksakan, ya. Walaupun bisa dibimbing, ya, dihantarkan, diedukasi untuk beriman. Misalnya beriman kepada Kristus, ya, melalui agama Kristen. Tetapi akhirnya orang kan ya punya hak dan punya sikap pribadi ketika sudah dewasa untuk mengambil keputusan tadi. Ngomong-ngomong soal iman nih, Pak, dalam kondisi seperti ini yang kita sedang mengalami wabah coronavirus ini, banyak orang mengimani bahwa itu bukanlah suatu ancaman yang besar ketika kita memiliki iman yang kuat gitu, Pak, sehingga tetap berani melakukan apapun sesuai kehendaknya. Namun dia mengatakan berdasarkan iman yang kuat tadi. Tanggapan Pak Indri sendiri bagaimana? Baik. Jadi kalau kita melihat polemik, ya, di tengah situasi wabah pandemi corona ini, bagaimana orang beriman yang menghadapi situasi ini? Saya melihat dulu pandangan teologi ekstrem kanan tadi, yang mengatakan bahwa imanlah yang utama di tengah situasi ini, yang lain-lain tidak, gitu ya. Oke, Ibrani pasal 11 misalnya ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat, gitu. Memang iman adalah yang utama dalam kehidupan Kristen, ya. Tetapi apakah hanya iman, ya? Rasul Paulus mengatakan bahwa ada iman, ya, ada kasih, ada pengharapan, dan yang paling utama justru kasih, ya. Rasul Paulus katakan. Nah, tapi kita runut sebentar. Tuhan Yesus, ya, pernah mengatakan misalnya di Injil Matius pasal 17, ya, ayat 20, bahwa jika kita ini punya iman sebiji sesawi, ya, kita bisa perintahkan kepada gunung untuk pindah tempat. Tapi itu jangan diterima tekstual begitu saja. Firman itu diberikan dalam rangka meneguhkan para murid bahwa kau harus punya iman yang kuat. Tapi bukan berarti iman segala-galanya, gitu ya. Kita bisa melihat di Yakobus misalnya kan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, Yakobus 2, ya, ayat 17 misalnya, ya. Iman tanpa perbuatan itu kosong, ya. Karena apa? Iman itu harus dibuktikan dalam perbuatan.
Dan dalam ranah perbuatan ini, ya orang berbuat itu kan tentu dasarnya ya macam-macam pertimbangannya. Di antaranya adalah akal budi kan. Orang melihat segala sesuatunya akan melakukan sesuatu pakai akal dong, pakai logika juga dong. Tidak sekedar aku akan masuk ke kawah Merapi, ya terjun karena aku beriman bahwa Yesus akan menyelamatkan aku. Itu iman yang konyol, ya. Itu malah mencobai Tuhan, ya. Seperti juga ketika Tuhan Yesus habis berpuasa itu ya, 40 hari 40 malam dicobai oleh iblis supaya terjun dari puncak bayar Allah misalnya ya. Dan Tuhan Yesus tidak mau. Karena apa? Itu mencobai Tuhan. Itu bukan iman, ya. Tapi bukan iman yang benar maksud saya. Tapi iman yang membabi buta kalau melakukan ya kecerobohan seperti sekarang. Ini wabah corona. Orang sudah dikasih tahu hidup harus hati-hati misalnya ya. Bergaul dengan orang hati-hati, pakai masker, jaga jarak. Itu kan logika tuh, akal yang bicara. Ya, iman mengatakan mau nggak apa-apa, ya digigit ular bisa nggak apa-apa ya. Gitu. Tapi nalar budi kan mesti berbicara. Tuhan sendiri berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Ini hukum yang pertama, hukum kasih. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Allah saja, beriman kepada Allah itu tidak cukup dengan hati, tidak cukup dengan jiwa, tetapi juga dengan akal budi gitu ya. Ya, misalnya orang beriman bahwa Tuhan memelihara aku, ya, maka aku tidak bekerja, aku tidak cari rezeki, ya, tidak cari uang untuk beli makanan, itu juga iman membabi buta, itu mencobai Tuhan lagi. Sehingga disinilah pentingnya iman, ya, disertai dengan logika atau akal budi itu. Menurut teman saya demikian. Seperti yang kita tahu kan, sebentar lagi kami akan menyambut perayaan Paskah nih Pak. Ya. Tapi situasinya masih seperti ini. Ya. Sebaiknya untuk kita merayakan hari raya tersebut itu gimana ya Pak? Karena masih banyak yang kangen kumpul-kumpul, ibadah bareng teman-teman, keluarga. Baik, ini kan pergumulan antara iman dan logika dan akal budi ya. Jadi ketika virus corona ini mulai mewabah, ya kemudian ada anjuran untuk social distancing ya, ada pembatasan sosial, ya pembatasan kontak fisik dan sebagainya. Gereja bergumul, bagaimana dengan ibadah-ibadah? Lalu akhirnya setelah pergumulan dipertemukan. Iman mengatakan boleh saja, tentu malah wajib ya orang bersekutu kan, beribadah. Tetapi akal budi bicara, kalau orang kumpul, apalagi dengan orang yang terpapar virus corona, itu sangat berbahaya. Terbukti ada gereja tertentu yang nekat mengadakan konferensi ataupun persidangan gerejawi dengan mengundang banyak orang, dan ternyata sudah ada yang terpapar virus. Akhirnya puluhan orang ya menjadi pasien, bahkan sebagian harus ya meninggal dunia. Nah, cepat-cepat dipanggil Tuhan karena dia sakit ya. Demikian pula ada pendeta yang nekat mengadakan ibadah padahal dia terpapar virus ya, virus corona ini. Akhirnya jemaat yang jadi korban kan. Nah, dari contoh ini ya mengingatkan kepada kita, oke, bahwa ibadah tetap ya wajib itu ya. Kita bersekutu iya. Kita merayakan Paskah, oh itu iya, itu satu puncak perayaan iman ya kepada Tuhan Yesus juru selamat kita melalui peristiwa ya dari penderitaan ya, kemudian penghukuman ya, penyaliban ya, sampai kematian atau wafat Tuhan Yesus di kayu salib di puncak Golgota itu berakhir dengan kemenangan. Tentu ini harus kita hayati ya, kita maknai benar-benar ya dalam iman Kristen kita. Akhirnya kita imani bahwa kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang jadi puncak perayaan Paskah. Itu harus secara ya benar secara iman. Tapi secara akal budi ya, tenaga medis ya, para ahli kesehatan mengatakan tetap dijaga ya jarak, kerumunan ya dan sebagainya ini, sehingga pembatasan akhirnya keputusan gerejawi, ibadah-ibadah gerejawi ya di rumah masing-masing dengan program apa itu live streaming ya itu kan yang kemudian boleh menjadi model baru di tengah situasi. Itulah perjumpaan antara iman dan logika. Jadi Paskah harus kita rayakan, tapi bentuknya agak berbeda. Kita sekarang
sungguh-sungguh lebih bisa menghayati penderitaan Tuhan bersama keluarga, bersekutu bersama keluarga, dan akhirnya kita rayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Allah Sang Juru Selamat kita itu dalam perayaan Paskah di rumah keluarga masing-masing. Ya. Sebenarnya ini kondisi yang baik ya Pak untuk mengadaptasi semangat pengorbanannya Yesus Kristus, mungkin terutama bagi teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan ya Pak. Iya. Untuk semangat pengorbanannya menjadi dikuatkan. Betul. Jadi inti dari Prapaskah adalah menghayati penderitaan Tuhan, menghayati bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan diri melalui penderitaan sampai berpuncak di kayu salib itu. Maka sekarang ini justru kita semua warga biasa, ya, keluarga-keluarga menghayati penderitaan Tuhan Yesus, merenungkan penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus dengan lebih-lebih karena dirasakan di tengah ancaman wabah corona ini, bahkan di tengah ancaman maut kan? Ya betul. Kalau pendapat Pak Endi sendiri nih, hal positif apa sih yang bisa kita ambil dengan adanya wabah ini Pak? Ya. Hal yang positif yang pertama, tentu kita menyadari bahwa diri kita manusia ini lemah ya, menghadapi penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Ya, itu sesuatu yang harus kita hadapi, dan kemampuan manusiawi kita sangat terbatas. Bahkan pada satu saat kita tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Ya. Nah, disitulah manusia kemudian menyadari, oh, aku terbatas. Kepada siapa aku meminta pertolongan? Ya, kepada yang kuasa kan, Sang Pemberi kehidupan dan pemelihara kehidupan, Tuhan Allah sendiri. Jadi makna yang kedua, ya, kita kemudian diingatkan dan memperteguh iman keyakinan kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan akan pemeliharaan Tuhan. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, bahwa dalam situasi ini kita menyadari pentingnya kebersamaan, ya, bahwa aku tidak hidup sendiri, aku bersama keluarga. Nah, ini kita diteguhkan, dipulihkan kembali untuk menyadari pentingnya hidup berkeluarga. Setelah itu hidup bermasyarakat, ya. Satu kampung kita mesti kompak dong supaya tidak terserang wabah bersama-sama, ya. Yang sakit segera berobat, yang kita sehat saling menjaga, ya, supaya tidak saling menularkan penyakit ataupun tidak, ya, menulari orang lain, ya. Kemudian gerakan bersama, nyemprot disinfektan bareng-bareng, ya, itu kebersamaan itu menjadi penting, ya. Setelah satu kampung, satu kota, ya, satu negara, semua harus berpikir, kalau aku mau mudik sebenarnya pengen sekali sih, setahun sekali, tapi demi, ya, supaya orang keluargaku di tempat asal tidak terpapar virus yang mungkin aku bawa dari Jakarta, dari Bandung atau dari kota-kota besar yang lain, aku menahan diri. Itu makna kesadaran sosial, ya, sehingga lahirlah gerakan-gerakan seperti lockdown, terus social distancing, physical distancing, dan macam-macam itu. Itu makna sosial yang kemudian, ya. Dan yang terakhir, pernah nggak kita mendoakan, ya, ingat nggak mendoakan dokter, perawat di rumah sakit? Ya, ingatnya hanya karena kalau sakit, ya. Ketika sehat kita nggak akan lupa mendoakan mereka. Pernah nggak mendoakan aparat negara, ya, di tengah situasi apapun, ya? Pernah nggak mendoakan sesama warga bangsa, baik yang seagama, seiman maupun yang tidak seiman? Coba kalau kita mendoakan yang seiman saja selamat dari virus corona, yang lain terkena semua, kita akhirnya tertular juga. Semua harus kita doakan bangsa ini dan juga bangsa-bangsa dunia. Pernah nggak kita mendoakan bangsa Italia? Yang sering kita doakan hanya bangsa Indonesia saja, ya. Lebih picik lagi orang Jawa, lebih sempit lagi orang gereja Kristen Jawa, gitu kan. Semestinya kita disadarkan akan kebersamaan hidup di dunia, ya, semesta alam raya ciptaan Tuhan bersama-sama. Itulah makna, ya, pengajaran yang bisa kita peroleh dari wabah pandemi, ya, coronavirus ini. Oke, Pak Hendri, banyak orang-orang yang bilang nih, katanya wabah ini adalah murka Tuhan gitu. Gimana sih kalau tanggapan Pak Hendri sendiri menanggapi hal tersebut? Ya, perlu perenungan mendalam atas setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita,
termasuk kehidupan orang beriman ya. Orang jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan, merenungkan ya. Memang tidak mudah ya menemukan jawaban ini, tetapi kalau kita melihat dari perjalanan iman yang tertulis di dalam Alkitab, misalnya bangsa Israel ya, kita diingatkan pada peristiwa tulah ya, bagi orang-orang Mesir pada zaman Nabi Musa ya, akan membimbing orang-orang Israel keluar dari Mesir, tanah perbudakan menuju tanah Kanaan. Bahwa Tuhan memang mengizinkan ya, atau bahkan memberikan ya tulah itu ya. Tetapi apakah kita bisa memastikan itu? Itu kan perlu, ini soal dialog iman ya. Dialog iman kemudian yang terjadi. Kalau saya lebih melihat, lebih baik kita berefleksi secara iman daripada kita harus mengharuskan kita dialog langsung dengan Tuhan seperti Musa berdialog dengan Tuhan ya. Ya. Kita hidup di era perjanjian baru, bahkan pasca perjanjian baru, di mana Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan untuk hidup dalam iman, tetapi hidup di tengah kondisi realitas zaman yang berubah dari waktu ke waktu. Dan sekarang ini kita sadari bahwa kita hidup di era logika, akal budi mendominasi kehidupan kita. Jadi kita mempertemukan ya antara iman dan logika, akal budi. Maka refleksi atas peristiwa yang terjadi ini ya, kita bisa mengatakan secara iman ya, bahwa bisa saja ini Tuhan yang memberikan ya. Tetapi apakah Tuhan sekejam itu sih ya? Ya membunuh, maaf ya, membunuh, kata membunuh dengan coronavirus ini kepada semua orang, bahkan hamba-hamba Tuhan juga meninggal gitu ya karena virus ini. Tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan itu Maha Kasih, bahwa karakter Allah itu adalah karakter kasih di dalam Tuhan Yesus ya. Memang dia berhak ya, dengan hak prerogatifnya untuk menjatuhkan hukuman ya. Tapi itu kan hak Allah dan hanya Allah yang tahu ya akan peristiwa ini. Saya lebih memaknai bahwa Tuhan izinkan bahwa ini terjadi. Ya, kalau kita imani bahwa Allah itu tetap penguasa kehidupan di dunia dan di keabadiannya ya, di alam yang lain itu ya, ini pasti Tuhan tahu dong ya. Ternyata Tuhan mengizinkan semua ini terjadi ya, tanpa harus menyimpulkan bahwa ini Allah yang membuat. Bisa saja iblis yang membuat untuk menggocok, untuk mencobai orang-orang percaya dan seluruh umat manusia di dunia ini, menunjukkan kuasa dosa, kuasa perusak ya, kuasa yang mematikan ya, itu. Jadi di sini Tuhan tetap melihat dan Tuhan mengizinkan ini terjadi. Nah, saya kembali kepada firman bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi, pasti ada rencana Allah, kehendak Allah yang selalu baik dan rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Buktinya sudah terlihat sederhana saja. Saya yang selama ini karena kesibukan saya, kesibukan istri, kesibukan anak-anak sekolah sekarang kan sibuk sekali kan dengan kegiatan ekstrakurikuler, hobi sampai malam gitu ya. Sulit kumpul ya. Makan malam saja kadang tidak bisa bareng-bareng. Sekarang makan pagi, siang, malam bisa bareng, bisa bersekutu. Biasanya ya sok lali di tengah kesibukan kadang orang kali ini lewat dulu lah, tidak persekutuan malam. Tapi sekarang bisa persekutuan malam, sebelum tidur malam bisa berdoa bersama. Inilah rancangan damai sejahtera. Iman kita dikuatkan ya, kita diperkuat menghadapi situasi yang berat ini ya. Jadi itulah kesimpulan saya ya, bahwa saya tidak mengatakan bahwa ini hukuman dari Allah ya, karena itu Allah sendirilah yang tahu. Tetapi bagi saya, refleksi iman saya ya, Tuhan izinkan ini dalam rangka sebuah rencana Allah yang baik ya. Kalau Dia mengizinkan pencobaan, penderitaan harus kita terima. Jadi sebetulnya dampak baiknya tuh banyak juga ya, Pak. Oh iya. Salah satu dari dampak baik itu kan ada juga menimbulkan rasa gotong royong yang tinggi di Pak. Iya, betul. Nah, kebetulan sekarang banyak orang-orang jadi takut sendiri gitu melihat
aksinya tentara-tentara Israel Palestina jadi bahu-membahu, tapi justru dengan kedamaian tersebut malah mereka menjadi takut karena mungkin di Alkitab disebutkan ketika bangsa ini berdamai maka akan terjadi kiamat gitu Pak. Mereka banyak yang jadi parno istilahnya karena itu. Gimana sih menurut pendapat ini? Ya, orang kan bisa memaknai ya apa yang tertulis di Alkitab itu dari kacamata tafsirnya masing-masing ya. Tetapi kita harus melihat bahwa kita tidak bisa loh menyamakan Israel sekarang itu sama dengan Israel dulu. Bahwa ya itu bangsa Israel, ya itu negara Israel ya. Tetapi sistem politiknya kan sudah berubah. Dulu kan teokrasi, apa-apa ditentukan oleh Yehuwa ya, Yahweh yang menentukan siapa raja itu Tuhan ya. Sekarang kan sudah bergulir ya, sistem kenegaraan di Israel sudah berubah. Jadi negara Israel sekarang memang secara politis itu Israel, tetapi secara iman tidak harus dimaknai bahwa Israel sekarang itu sama dengan Israel yang dulu. Demikian pula Palestina ya, apakah itu Filistin yang dulu? Nah, itu sudah tentu sudah ada perubahan-perubahan yang besar ya, yang kita tidak bisa memaknai demikian. Nah, apa yang tertulis di Alkitab menuntun kita untuk menyadari ya bahwa Allah berkarya di tengah kehidupan bangsa-bangsa, di tengah kehidupan negara-negara sedunia ini ya, tetapi harus bermuara ya. Alkitab kita kan bermuara pada karya penyelamatan Tuhan Yesus ya, bahwa kemudian bangsa-bangsa non-Israel saja diselamatkan di dalam kuasa dan karya kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kemudian ada istilah Israel baru kan? Tapi saya tidak setuju. Indonesia tetap Indonesia ya. Saya nggak mau disamakan dengan Israel seperti itu. Tapi pemahaman iman bahwa sepertinya ini sebutan Israel baru, semoga silakan ya. Tetapi bahwa apa yang tertulis di Perjanjian Lama digenapi oleh Perjanjian Baru ya, sehingga kesimpulan tadi bahwa kalau Israel dan Palestina sudah berdamai itu kiamat sudah dekat. Saya berpegang sajalah pada kata-kata Tuhan Yesus bahwa tak ada seorang pun yang tahu, bahkan anak pun tidak. Tuhan Yesus saja berkata begitu. Artinya apa? Ya akhir zaman itu Allah sendiri yang tahu. Dia yang akan menentukan gitu ya. Iya. Tinggal peristiwa-peristiwa yang terjadi dari zaman ke zaman bahkan sampai sekarang ini kiranya menuntun kita semakin siap menyambut kedatangannya yang kedua, yaitu ketika akhir zaman itu benar-benar terjadi, yang oleh Tuhan Yesus disebutkan datangnya seperti pencuri yang kita tidak tahu. Lalu banyak juga nih orang-orang yang takut sama hal yang tadi ya Pak ya. Kemudian sebenarnya mereka ini memilih agama itu karena memang benar-benar mencintai agamanya, atau karena takut akan maut gitu Pak, atau mungkin bisa juga dengan iming-iming kerajaan surga gitu. Ya, baik. Saya tertarik dengan kata-kata Mas Satrio ya, mencintai agama ya. Yang benar itu mencintai agama atau mencintai Allah yang disembah melalui agamanya. Nah ini menjadi penting. Kalau saya ngapain sih orang membela-bela agama? Ya, ngapain sih orang-orang mencintai agama? Ya, yang kita cintai ini sesungguhnya siapa? Lewat agama Kristen, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus mengasihi, mencintai Allah yang pertama, dan yang kedua mencintai sesama kita. Ya, artinya apa? Yang pantas dicintai, dikasihi adalah Allah sendiri. Yang kemudian Allah yang kita cintai mengamanatkan kepada kita mencintai atau mengasihi sesama kita dalam rangka praktek iman, percaya kepada Allah itu. Nah, di sini kembali kepada pertanyaan Mas Satrio tadi bagaimana? Bagaimana kok orang-orang bisa sebegitu kentalnya beragama gitu? Apa mereka memang tulus untuk menyembah Tuhannya atau memang iming-iming kerajaan surga atau bahkan takut dengan maut? Iya, baik. Nah, dalam hal ini kembali pada keyakinan masing-masing ya. Motivasi orang beragama itu apa? Tapi kalau kembali kepada pengertian agama di muka, maka semestinya orang beragama itu kan dengan kesadaran sendiri bahwa dia percaya ada kuasa di luar dirinya yang ilahi, yang disebut Allah Tuhan ya. Itu
ya Yahweh, ya itu semua yang memotivasi dia untuk beragama, sehingga dengan begitu maka mengasihi Allah itulah yang utama di samping mengasihi kepada sesama itu. Kemudian soal ketakutan terhadap maut yang mendorong orang beragama, it's okay, itu salah satu ya, bahwa ada kuasa yang tidak mampu dia hadapi, yaitu kuasa maut gitu. Maka dia mencari Allah. Saya rasa itu baik ya, ketika orang takut akan kematian, mencari Allah, bukan mencari setan kan. Nah, di sini saya rasa positif saja, tetapi ketakutan itu jangan ketakutan yang paranoid ya, sehingga membuat kita malah akhirnya seperti orang yang ya, sakit jiwa. Ketakutan tidak, tetapi membimbing kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kemudian berbuat keyakinan bahwa bersama Tuhan saya tidak perlu takut, baik dengan maut maupun juga terhadap coronavirus ini. Gitu. Nah, lalu kemudian kami masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman yang lain, Pak. Jadi kemarin saya sempat buat story di Instagram dan bebas untuk semua kalangan DM saya seputar pertanyaan apa sih yang ingin kalian tanyakan kepada figur seorang pendeta gitu, Pak. Justru pertanyaan yang saya filter ini saya menemukan banyak pertanyaan yang cukup ekstrim gitu, Pak. Ya, salah satu apa? Contohnya, Pak, apa sih ganjaran yang pantas untuk orang yang beragama namun kehilangan logikanya mereka gitu? Saya langsung deg-degan dan saya catat dan langsung saya tanyakan ke Pak Hendri. Baik, kita harus kembali pada firman Tuhan ya. Ya, salah satunya adalah surat Ibrani yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, Ibrani 11 ya, ayat 1. Dan iman itu juga adalah bukti dari apa yang belum kita lihat atau yang tidak kita lihat. Artinya iman penting. Tapi yang kedua, iman tanpa perbuatan, Yakobus pasal 2, mati, kosong. Maka iman itu harus dilengkapi dengan perbuatan. Ya. Maka soal ganjaran tadi, ganjaran, ya Tuhan pasti akan melihat kan antara iman dan perbuatan itu. Ya. Di samping itu Tuhan menekankan pentingnya kasih. Maka hukum kasih itu menjadi landasan yang utama bagi orang Kristen. Ya, kasih itu. Dan kasih ini mendasari praktek perbuatan tadi. Ya. Sehingga totalitas inilah iman, perbuatan, dan kasih. Termasuk di dalamnya pengharapan yang Paulus singgung ya di surat yang pada jemaat di Korintus, bahwa iman ya, pengharapan dan kasih itu menjadi totalitas yang penting, walaupun dia tetap menekankan kasihlah yang utama gitu ya. Lalu ada satu pertanyaan lagi, Pak, dari teman-teman di luar juga yang cukup ekstrim juga. Gini, Pak, saya berpendapat bahwa agama itu sesungguhnya diciptakan untuk memelihara umat-umat manusia dan menciptakan perdamaian, tapi mengapa justru timbul perpecahan nih, Pak? Lalu apakah sekarang agama itu masih penting atau tinggal individu ke Tuhannya sendiri aja? Iya. Saya rasa problema orang beriman ya adalah bagaimana dia mengikuti ajaran agama itu ya, tetapi ada godaan dari dirinya sendiri maupun lingkungannya yang membuat dia melanggar ajaran agama. Semua agama mengajarkan perdamaian, berbuat baik, moralis gitu kan. Tetapi yang terjadi orang bisa berkelahi, menganiaya sesama, bahkan membunuh sesama kan. Perang terjadi karena itu. Bukan agama yang salah. Agama tetap mengajarkan kebenaran. Sekarang persoalannya bagaimana orang beragama atau secara lebih luas umat beragama itu mempraktekkan ajaran agamanya itu. Kalau yang terjadi perang, maka disitulah bahwa manusia, orang percaya yang beragama itu dikalahkan dalam praktek beragamanya. Mestinya kalau benar orang Kristen itu taat pada hukum kasih, dia tidak akan membenci sesama, menganiaya, bahkan membunuh sesama. Ya, tapi karena dia dikalahkan oleh emosinya, ya, dorongan dagingnya, egosentrisme, ya, kemudian juga mungkin semangat membela bangsanya, negaranya, sehingga menaklukkan ketaatan pada agama. Saya rasa itu yang terjadi. Oke. Gimana teman-teman, sudah menjawab belum jawaban dari Pak Indrianto ini?